Assalamualaikum, Mamang. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hahaha. Film yang akan kami review hari ini adalah sebuah film animasi dari Pixar, di mana film ini adalah sequel dari Monster Inc. yang menceritakan kisah sebelum Monster Inc. Film ini bercerita tentang Mike dan Sullivan remaja yang masuk university dan ingin lulus sehingga mereka bisa bekerja di Monster Inc. sebagai scarer paling menakutkan. Apalagi kalau bukan Monster University. Monster University dirilis pada tanggal 21 Juni 2013 dan film ini masih dibintangi oleh John Goodman sebagai James P. Sullivan, Billy Crystal sebagai Mike Wazowski, Steve Buscemi sebagai Randall, Nathan Fillion sebagai Johnny, dan masih banyak lagi. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 7,2. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Film dibuka dengan memperlihatkan Mike Wazowski kecil yang sedang melakukan studi tour bersama teman-teman sekolahnya. Masuklah mereka semua ke ruang menakuti. Setelah itu, mas-mas studi tour ngajak bocil-bocil ini buat mengaum biar tambah semangat. Dan pas Mike mengaum, teman-temannya ngeliat ke arah dirinya. Yang pasti bukan takut atau takjub gara-gara ngelihat auman dari Mike, melainkan takjub ngelihat monster-monster scarer yang ada di belakang Mike yang lagi jalan ke ruang menakuti. Dan salah satu dari monster tersebut ngasih tahu kalau dia adalah alumni dari Monster University. Dan dari sanalah Mike Wazowski kecil terinspirasi buat kuliah dan masuk ke Monster University. Mike yang pendek nggak bisa ngelihat proses menakuti, soalnya dia kealingan teman-temannya yang badannya lebih gede dari dia. Emang nggak tahu diri ya. Karena keadaannya ini, Mike juga diremehin sama teman-temannya. Kalau Mike ini nggak cocok jadi monster scarer. Iya anjir, gue juga setuju. Mike tuh lebih ke monster gemoy nggak sih? Ijo mata satu, dajal anjing. Mike yang tingkat penasarannya tinggi akhirnya punya ide buat masuk bareng abang-abang yang lagi bawa tabung teriakan. Dan tiba-tiba aja Mike udah ada di depan pintu dan bahkan Mike masuk ke pintu yang terhubung ke kamar bocil manusia. Di kamar tersebut, Mike ngeliat langsung proses menakuti dan begitu keluar, Mike mendapatkan pujian dari salah satu scarer yang dulunya alumni Monster University. Beberapa tahun berlalu, Mike Wazowski kecil udah mulai tumbuh dan jadi Mike Wazowski remaja. Terlihat Mike udah keterima di Monster University, fix anjir pakai orang dalam. Setelah turun dari bis, Mike dengan bawa koper dan tas ransel yang lebih gede daripada dirinya, masuk ke Monster University. Ya kalau di Indonesia ini kayak Universitas Indonesia lah ya. Iya paling favorit emang. Mike sangat antusias sekali, sewajarnya mahasiswa baru di kampus. Mike ngikutin ospek dan perkenalan lingkungan kampus dulu. Setelah itu, Mike berjalan ke stand organisasi dan Mike tertarik ke salah satu organisasi yang bernama Greek Council. Ini bisa dibilang kayak OSIS atau eksekutif mahasiswanya lah ya. Ya kayak gitu deh. Mike tertarik masuk soalnya dia tertarik buat ngikutin kompetisi menakuti. Lalu Mike sampai di asrama mahasiswa. Setelah ambil kunci kamar, Mike bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Randy Box. Ya, kalau udah lihat Monster Inc pasti tahu dia siapa ya. Yang punya kemampuan buat kamuflase.
Ada yang tahu ini siapa? Nonton dulu alur cerita Monster Inc kita. Soalnya bakal mind blowing. Mike pun cerita ke Randall. Randy Box itu Randall ya. Mike pun cerita ke Randall kalau dia mau menjadi scarer terhebat dan itu adalah impiannya. Pagi hari pun tiba. Mike menghadiri kelas pertamanya di Monster University. Lalu semua yang ada di kelas itu kaget, soalnya dekan dari Monster University yang bernama Dan Hardscrabble datang. Ini kalau dilihat-lihat dekannya mirip kecoa terbang anjing, gila serem banget. Mike cerita ke Randall kalau Bu Dekan ini punya rekor tabung teriakan tertinggi. Bu Dekan pun ngasih inspirasi ke mahasiswa baru yang ada di kelas tersebut. Dan dia ngejelasin kalau Monster University ada yang namanya ujian akhir. Dan tiba-tiba kita udah sepakat pakai seekor monster yang bernama Sullivan pun datang dengan gaya. Sepulang kelas saat sedang di kamarnya, Mike dan Randall ngebuat rencana untuk lulus kuliah. Dan ketika Mike sedang asik baca buku, tiba-tiba jendela kamarnya kebuka sendiri dan masuklah Sullivan yang lagi numpang ngumpet dari kejaran para geng kampus. Sullivan ngumpet soalnya dia mencuri hewan peliharaan dari geng kampus tersebut. Dan setelah ngebuat kamar Mike jadi berantakan, akhirnya Mike dan Sullivan pun kenalan. Tiba-tiba aja hewan peliharaan punya geng kampus tersebut kabur dari kamar dan ngebawa topi university milik Mike. Sully dan Mike pun coba buat ngejar hewan tersebut sampai masuk ke rumah salah satu organisasi kampus yang bernama ROR atau Roar Omega Roar. Kejar-kejaran dengan hewan tersebut masih terjadi sampai Mike punya ide buat nangkap hewan tersebut dan akhirnya berhasil. Tim Roar ngajak Sully buat masuk ke klubnya soalnya dia anggap berhasil nangkep hewan peliharaan tersebut. Lalu Mike yang merasa cemburu soalnya nggak diajak dan diremehin akhirnya bertekad buat jadi scarer yang paling menakutkan. Pagi harinya, Mike dan Sully mengikuti kelas menakuti. Mike belajar dengan sangat sungguh-sungguh agar bisa menjadi scarer paling menakutkan. Serta Mike ingin memenuhi tekadnya dengan membuktikan kepada tim Roar bahwa dia adalah scarer paling menakutkan. Mike yang belajar pun selalu unggul dan menunjukkan perkembangannya. Lalu Sullivan yang sepertinya udah muak dengan sikap Mike ingin ngeberi pelajaran kepada Mike. Sullivan yang dirasa oleh tim Roar mengalami penurunan hampir aja dikeluarkan dari tim Roar. Singkat cerita, hari ujian pun datang. Para monster mencoba buat praktekin keahlian mereka dalam menakuti. Sullivan yang gak suka sama Mike akhirnya ngajak Mike buat ngadu menakuti. Dan pas Mike lagi pemanasan, Sullivan yang kaget dengan teriakan Mike tanpa sengaja menjatuhkan tabung teriakan punya Bu Dekan sampai rusak. Para monster yang ada di sana pun takut dan Bu Dekan yang tahu dengan kejadian tersebut akhirnya mengetes Mike dan Sullivan untuk menakuti sebagai gantinya. Mike mencoba menunjukkan keahliannya dalam menakuti, tapi sebelum dia mulai udah disuruh berhenti sama Bu Dekan. Dan Sullivan juga menunjukkan keahliannya dalam menakuti, tapi karena Sullivan sombong, dia dikeluarkan oleh Bu Dekan karena sikapnya. Sullivan pun ditinggalkan oleh tim Roar. Setelah mengeluarkan Sullivan, Mike juga kena imbasnya. Dia juga ikut dikeluarkan oleh Bu Dekan karena Mike nggak serem. Iya, sakit hati nggak sih lu jadi Mike? Karena Sullivan dan Mike dikeluarkan dari jurusan menakuti, Mike dan Sullivan akhirnya masuk ke kelas pembuat tabung. Karena nggak ada passion di sana, kelas tersebut jadi kerasa ngebosenin. Setelah pulang, Mike ngerasa kesel sampai ngelempar buku ke tembok kamarnya. Dan gak sengaja, Mike ngeliat poster lomba menakuti dan berniat buat ngikutin kompetisi tersebut. Di lokasi kompetisi, para mahasiswa berkumpul untuk menghadiri kompetisi tersebut. Mike dari kejauhan berniat untuk mendaftar kompetisi mewakili klubnya yang bernama Osma Kappa atau disingkat Oka. O dan K. Bu Dekan yang lihat masih ngeraguin Mike. Mereka pun bertaruh. Kalau Mike menang, Mike boleh masuk lagi ke jurusan menakuti. Dan kalau Mike kalah, dia akan dikeluarkan dari Monster University. Tapi gara-gara tim Osma Kappa kurang satu member lagi, tim Osma Kappa nggak bisa daftar dan ikut lomba menakuti. Mike yang lihat Randall coba buat ngajak Randall biar masuk ke timnya. Namun ternyata Randall udah masuk ke tim Roar. Akhirnya Sullivan datang dan bergabung dengan tim Osma Kappa.
Malam harinya, Mike dan Sullivan datang ke base camp Osma Kappa. Mereka pun harus beradaptasi lagi dan kenalan dengan member-member Osma Kappa. Ada Pak Kumis yang bernama Don Carlton, lalu ada Mata Lima yang bernama Scott, lalu ada kembar Siam yang bernama Terry dan Terry, ya bedanya I sama Y doang. Dan ada monster yang mirip huruf N yang bernama Art. Nggak ada yang serem ya, suram memang. Terlihat member-member Osma Kappa sangat senang dengan keberadaan Mike dan Sullivan. Setelah ditunjukkan kamar oleh Pak Kumis, Mike dan Sullivan berdebat hingga lampu mati dengan sendirinya. Mike dan Sullivan pun coba buat cari member Osma Kappa yang lain. Dan ketika di basement, mereka ngelihat teman-temannya lagi ngadain acara penyambutan kayak upacara gitu. Anjir, kayak sekte. Pas lagi sosokan serem, nggak sengaja acara tersebut kepotong, soalnya ibu dari si Mata Lima mau cuci baju. Dan singkat cerita, Mike dan Sullivan diterima secara resmi di tim Osma Kappa. Keesokan harinya, tim Osma Kappa mendapatkan surat undangan untuk mengikuti lomba pertama dari kompetisi menakuti. Surat tersebut berisi petunjuk dan tim Osma Kappa mengikuti petunjuk tersebut. Singkat cerita, sampailah tim Osma Kappa di lokasi lomba pertama. Para klub kampus berkumpul di tempat tersebut. Lomba pertama pun dimulai, yaitu lomba tantangan beracun. Para panitia menggunakan bola-bola beracun sebagai rintangan yang harus dihindari oleh para monster. Dan para monster dari tiap tim harus berlomba lari untuk ke garis finish lebih dulu. Lomba pun dimulai, semua tim melewati terowongan tersebut. Tapi, bukannya kerjasama, Mike dan Sullivan malah bersaing satu sama lain dan gak peduli sama anggota tim yang lainnya. Karena anggota timnya tertinggal, tim Osma Kappa pun harus tersingkir dari lomba menakuti. Iya, udah gugur gitu aja. Film pun selesai. Nggak ada yang bohong. Ternyata karena ada skandal dari tim JOX yang memakai gel buat ngilangin efek dari bola-bola beracun, akhirnya tim JOX yang tereliminasi dan tim Osma Kappa balik ke lomba menakuti lagi. Yalah anjir, kalau langsung gugur filmnya udah selesai. Keesokan harinya Mike mengevaluasi dan membriefing timnya serta menanyakan keahlian mereka satu persatu. Mike pun berencana buat ngelatih teman-temannya biar jadi monster yang serem. Iya, padahal Mike-nya juga gak serem anjir. Tapi Sullivan ragu dengan kemampuan para monster Osma Kappa dan berniat meninggalkan latihan. Lalu Mike yang gak bisa ngeberhentiin Sullivan akhirnya mau gak mau harus lanjut latihan dengan teman-temannya yang lain. Singkat cerita, lomba kedua pun dimulai. Lomba kedua ini harus mengambil bendera klub masing-masing yang ada di perpustakaan tanpa harus ketangkep ibu perpus. Dan siapapun klub yang terakhir mengambil bendera harus tereliminasi. Tim Osma Kappa pun mengendap-ngendap, soalnya misalnya sampai ketahuan ibu perpus, mereka akan dikejar. Sullivan yang gak sabar dengan timnya yang mengendap-ngendap memutuskan buat berlari sendiri menuju ke bendera dengan manjat tangga. Tapi sayang tangga tersebut jatuh dan ngebuat suara yang berisik. Ibu perpus itu pun denger dan ngejar Sullivan. Tapi gak disangka, tim Osma Kappa bekerja sama buat ngalihin perhatian ibu perpus tersebut. Dan singkat cerita, tim Osma Kappa berhasil lolos dari kejaran ibu perpus dan si Mata Lima nggak disangka juga udah ngedapetin benderanya. Tim Osma Kappa pun berhasil lolos ke babak berikutnya. Sepulang lomba, tim Osma Kappa mendapat undangan untuk datang ke pesta yang ada di base camp Roar. Mereka pun mengikuti undangan pesta tersebut. Semua monster yang ada di tempat tersebut pun menyambut tim Osma Kappa. Dan mereka pun berpesta dengan senangnya. Mike yang gak tertarik dengan MPOP atau Monster Pop, saingannya K-pop, pun masuk ke ruang rahasia Roar. Di sana dia ngelihat lukisan-lukisan dan piala-piala milik Roar. Tim Roar sebagai tuan rumah memberi sambutan kepada tim Osma Kappa dengan menyiram mereka dengan cat warna-warni dan memfoto mereka dengan pose yang unyu-unyu lucu gitu. Dan bahkan sesi kampus jadi tahu foto aib milik Osma Kappa. Mike yang kesel pun ngedatengin tim Roar dan nyamperin ketuanya. Tapi Sullivan yang malu pun akhirnya pergi dan ninggalin tim Osma Kappa. Karena kejadian tersebut, tim Osma Kappa pun terpecah.
Mike yang gak mau timnya kepecah pun akhirnya ngajak tim Osma Kappa buat liburan. Bukan ke pantai, bukan juga ke Disneyland Hong Kong, melainkan ke pabrik Monster Inc. Mereka mau bobol tempat tersebut buat ngeliat proses menakuti bocil di ruangan menakuti. Tim Osma Kappa yang lihat proses menakuti tersebut akhirnya jadi termotivasi juga. Tapi pas lagi asik ngeliatin, datanglah Pak Satpam yang mergokin tim Osma Kappa. Setelah melewati kejar-kejaran yang intens, akhirnya tim Osma Kappa berhasil lolos dari kejaran Pak Satpam dengan bantuan dari Ibu si Mata Lima. Keesokan harinya, Ibu dari si Mata Lima ngebuat seragam tim Osma Kappa yang ngebuat motivasi mereka jadi tambah meningkat. Mereka pun jadi sering latihan buat lomba selanjutnya. Dan singkat cerita, undangan lomba selanjutnya pun tiba. Pas hari H lomba, terlihat kemampuan tim Osma Kappa berkembang dan tim Osma Kappa berhasil lolos ke babak selanjutnya. Hari-hari mereka pun sekarang diisi dengan latihan yang keras. Dan dengan bantuan dan kecerdasan dari Mike, tim Osma Kappa yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang jadi salah satu tim yang gak bisa dianggap remeh. Singkat cerita, lomba selanjutnya pun dimulai. Lomba ini adalah lomba petak umpet. Dan dengan mudahnya, tim Osma Kappa berhasil menangkan. Tak terasa lomba menakuti udah masuk ke babak terakhir. Dan yang tersisa tinggal tim Osma Kappa dan tim Roar aja. Lalu setelah pengumuman kapan lomba terakhir akan dilakukan, dan lomba terakhir adalah lomba simulasi menakuti. Sullivan yang lihat Budekan coba buat menghampirinya dan minta maaf gitu. Budekan pun minta buat tim Osma Kappa buat ngebuktiin kalau mereka emang pantas buat jadi monster yang serem. Tim Osma Kappa pun lanjut latihan buat mempersiapkan lomba terakhir. Tapi Sullivan yang ngerasa Mike masih kurang serem, akhirnya ngebantu Mike buat belajar biar jadi serem. Mike pun berlatih dan mencoba memberikan yang terbaik yang dia bisa. Keesokan harinya, lomba terakhir pun tiba. Lomba ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Lomba ini berlangsung di Stadion Monster University. Dan seperti yang dibilang, lomba terakhir ini adalah lomba menakuti. Tim Osma Kappa memilih Pak Kumis sebagai pemain pertama. Setelah berlatih dengan keras, akhirnya Pak Kumis ini berhasil mengumpulkan suara teriakan lebih banyak daripada tim Roar. Selanjutnya, Kembar Siam yang jadi pemain kedua, dilanjutkan oleh Mata Lima dan dilanjutkan oleh Monster N. Pertandingan amat sangat sengit sekali. Perolehan teriakan dari tim Osma Kappa dan tim Roar saling salip menyalip. Lalu sekarang giliran Sullivan yang menjadi pemain kelima melawan Randall. Dengan segala latihan yang udah dilakukan, berhasil ngebuat teriakan dan mengumpulkan banyak suara, serta mengalahkan Randall. Dan sekarang giliran Mike yang menjadi pemain terakhir. Sullivan ngeberi pesan dan nasihat kepada Mike untuk percaya diri. Mike berhadapan melawan kapten dari tim Roar yang bernama Johnny. Si Johnny ini berhasil mendapatkan suara teriakan terbanyak. Sedangkan Mike dengan segala usaha akhirnya berhasil memberikan rekor penuh dan menjadi top skor dan membawa tim Osma Kappa menjadi pemenang dan mendapatkan penghargaan. Setelah berselebrasi dan merayakan segalanya, Mike ngerasa ada sesuatu yang janggal karena alat perlombaan milik Mike udah diatur dan disabotase oleh Sullivan. Mike yang ngetahuin hal tersebut langsung marah kepada Sullivan. Mike gak terima dengan kenyataan dan para teman-teman dari Osma Kappa kecewa dengan hal tersebut. Sullivan pun jadi merasa bersalah, sedangkan Mike yang kesel diam-diam ke ruang menakuti, mencuri ID card karyawan di sana dan masuk ke ruang lab. Sedangkan Sullivan menemui Budekan dan menjelaskan sejujur-jujurnya. Lalu, tiba-tiba satu kampus dibuat panik dan heboh karena ada seekor monster yang memakai pintu menuju ke dunia manusia. Monster itu adalah Mike Wazowski. Mike masuk ke pintu tersebut dan mencoba menakuti bocil di sana. Mike yang berteriak ternyata nggak ngebuat bocil tersebut takut. Dan malah Mike yang dibuat takut oleh bocil tersebut karena Mike bukan berada di kamar, melainkan berada di asrama. Sullivan yang tahu
Mike masuk ke dunia manusia, nekat masuk juga melalui pintu yang terhubung ke dunia manusia tersebut untuk membantu Mike. Sullivan melihat kalau polisi udah datang ke TKP. Lalu Sullivan mencari Mike keluar asrama dan menemukan Mike yang sedang duduk merenung sendirian di tepi danau. Mike marah dan berdebat dengan Sullivan. Lalu mereka berdua saling menerima kenyataan bahwa mereka adalah monster-monster yang gagal. Momen sedih mereka terhenti saat para polisi mencari keberadaan mereka. Mike dan Sullivan mencoba balik lagi ke dunia monster, tapi pintu yang menghubungkan antara dunia monster dan dunia manusia udah nggak aktif karena dayanya udah habis. Lalu Mike ngeberi ide untuk kerjasama dengan Sullivan buat menakuti polisi yang mencari keberadaan mereka. Mereka pun berencana ngebuat teror untuk menakuti para polisi yang ada. Dan dengan perhitungan dan timing yang pas, Mike dan Sullivan berhasil menakuti para polisi dan membuat mereka semua berteriak ketakutan hingga tabung-tabung teriakan terisi penuh dan membuat getaran di dunia monster. Mike dan Sullivan pun segera masuk melalui pintu yang udah aktif dan mau meledak akibat kelebihan daya. Tapi akhirnya mereka berdua berhasil masuk ke pintu tersebut sebelum meledak. Mike dan Sullivan pun akhirnya dibawa oleh pasukan kuning dan dikeluarkan dari Monster University. Mike dan Sullivan pun pamit dengan teman-temannya di Osma Kappa. Mereka pun berpisah. Mike dan Sullivan pergi dari Monster University. Mike pamit duluan kepada Sullivan dan mulai menaiki bis. Tapi tiba-tiba, Sullivan mengejar bis tersebut dan mengajak Mike untuk berbicara. Tiba-tiba Bu Dekan datang dan ngasih tahu kalau mereka berdua masuk koran. Lalu secara tersirat, Bu Dekan ini ngasih tahu kalau Mike dan Sullivan bisa bekerja di Monster Inc. Akhirnya, Mike dan Sullivan yang drop out dari Monster University mulai bekerja di Monster Inc. sebagai pengantar surat. Namun karena semangat kerja dan ngasih yang terbaik yang mereka bisa, mereka pun sedikit-sedikit mulai naik jabatan, hingga akhirnya sampai menjadi monster scarer terhebat seperti di film Monster Inc. Film pun selesai. Moral story dari film ini, jangan pernah ngeremehin siapapun guys. Kadang orang yang menurut kita nggak mampu, malah punya kemampuan yang lebih hebat daripada kita. Sekian alur film dari Watch guys. See you soon guys. Kalau ada saran film yang mau kita bikinin alur ceritanya, bisa tulis di kolom komentar.